praktisi ataupun praktisnya transaksi keuangan di era digital disinyalir menjadi salah satu sebab terjadinya pemborosan keuangan pribadi. Ya, hal tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangannya. Pandemi COVID-19 yang berlangsung di seluruh dunia tak pelak mempengaruhi banyak hal. Kondisi ini juga mengubah dan menciptakan tren baru termasuk gaya hidup yang dijalani masyarakat. Mulai dari cara bekerja sampai berbelanja pun berubah. Bahkan transaksi yang biasa dilakukan secara langsung kini banyak dilakukan secara online. Kalangan perencana keuangan melihat kebiasaan baru tersebut perlu ditunjang dengan kemampuan masyarakat untuk mengatur alokasi pengeluaran. Kemudahan dan cara praktis dari model transaksi digital justru membuat masyarakat memiliki gaya hidup yang konsumtif. Dengan perubahan gaya hidup, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengatur alokasi pengeluaran. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar terkait pengelolaan keuangan. Pengetahuan soal itu pun tidak sulit didapatkan, terlebih saat ini sudah banyak konten-konten mengenai perencanaan keuangan yang dibagi oleh perencana keuangan lewat media sosial. Hal lebih praktis lagi, kini sudah tersedia aplikasi asisten pengelola keuangan pribadi. Bagaimana kiprah startup aplikasi pengelola keuangan? Simak ulasannya hanya di CredUp. Ya, dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi terkait tema kita pada pagi hari ini soal cerdas mengelola finansial dengan startup perencana keuangan. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Melvin Mumpuni selaku founder dari Financialku.com. Halo, selamat pagi Pak Melvin, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Kak Mangi dan Kak Wiki. Selamat pagi, kabar baik. Gimana kabar juga, sehat? Kami kabarnya juga selalu baik ya Wiki ya. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya Pak Melvin ya. Oke, baik. Pak Melvin, kalau kita lihat dari masyarakat Indonesia mengenai disadarinya kemampuan financial planning, seberapa tinggi sih awareness-nya menurut Anda? Kalau dari data OJK itu angka kita itu sudah double dari angka 2013 itu literasi keuangan, indeks literasi keuangan kita tuh di sekitar 20-an% dan sekarang di 2020 terakhir itu sudah di 40-an%. Artinya angkanya sudah meningkat double sih sekarang ini. Oke, jadi sudah ada peningkatan ya. Nah, tapi kalau dalam satu negara nih misalnya Pak Melvin, masyarakat tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik gitu ya, itu nanti akan ada dampaknya nggak sih sama negara tersebut gitu? Besar. Jadi di Indonesia ini berdasarkan risetnya Bank Dunia, World Bank, itu per tahun 2019 akhir itu ada 115 juta orang calon kelas menengah atau istilahnya mereka tuh aspiring middle class. Dan ada 50 juta orang kelas menengah Indonesia. Nah, angka itu tuh kurang lebih itu lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia. Nah, bayangkan kalau 50% jumlah penduduk Indonesia itu ternyata consumerism atau konsumerisme, itu dampaknya akan negatif banget. Contoh ya, seperti negara-negara yang kelas menengahnya sudah berkembang dan mereka masuk ke zona konsumerisme. Itu kalau di kayak negara maju ya, kayak Amerika gitu. Kelas menengahnya itu ada kesulitan untuk membiayai pendidikan anaknya. Sehingga waktu anaknya kuliah, mereka menggunakan student loans. Kemudian terkena jebakan credit card dan lain sebagainya. Itu dampak dari konsumerisme. Tapi kalau misal masyarakatnya itu bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, wah itu enak banget. Investment bisa jalan, mereka bisa pensiun dengan nyaman dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Ya, Pak Melvin, ini kalau saya boleh tarik kesimpulan, sebetulnya ada korelasi nggak antara kemampuan dari masyarakat dalam mengatur keuangannya dengan literasi produk-produk investasi? Kalau yang korelasinya menurut saya gini, ketika orang sudah mulai merencanakan keuangan, contoh misal yang fresh graduate pengen beli rumah pertama gitu, atau yang sudah cukup senior pengen menyiapkan dana pensiun. At the end ketika mereka sudah mulai ngitung kebutuhan mereka akan cari produk investasi apa yang bisa bantu mereka at the end. Betul, karena sebetulnya kalau ada istilahnya neraca keuangan pribadi lah ya, kalau memang kepengenan kita adalah misalnya untuk mencapai sebuah goal dan goalnya besar, membutuhkan banyak income,
Ya salah satunya adalah dengan menambah ataupun memiliki lah portofolio produk-produk investasi gitu ya. Betul banget. Oke, tapi kalau kita lihat sekarang ini Pak Melvin udah banyak banget nih sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengelola keuangan atau dalam financial planning. Tapi sayangnya kayaknya masyarakat juga soal financial planningnya ini belum terlalu bisa menguasai gitu ya. Padahal sarana edukasinya udah banyak banget. Itu kenapa sih penyebab utamanya? Ini pertanyaan bagus ya, karena kita pun juga sebenarnya pengen tahu masalah itu kenapa, dan kita sudah mencoba melakukan focus group discussion. Jadi kita coba focus group discussion atau FGD ke pengguna-pengguna aplikasi Finansialku, dan kita tanya terkait sama financial planning dan investasi. Nah, ternyata jawabannya adalah untuk belajar tentang keuangan atau financial planning itu sendiri, itu tidak hanya selesai dari teorinya doang, tapi harus lebih ke banyak praktek. Nah, sedangkan untuk mempraktekkan itu butuh disiplin, ya kan? Kemudian butuh pendampingan, kemudian butuh waktu untuk belajar dan lain sebagainya. Dan itu buat sebagian orang itu bukan hal yang mudah untuk bisa disiplin, untuk bisa butuh makan waktu lagi untuk belajar, dan atau juga untuk pendampingan itu. Nah, itu yang jadi tantangan utamanya sih kalau menurut hasil FGD yang kita udah pernah lakukan sebelumnya. Oke. Tapi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat seseorang itu mempelajari soal pengaturan keuangan? Harus dari kapan gitu? Ya, sebenarnya kalau misal ketika orang itu sudah mulai memiliki uangnya dia sendiri, mulai bekerja, punya penghasilan, nah dia sudah mulai harusnya belajar mengatur keuangan mereka sendiri sih. Gitu. Ketika udah punya uang sendiri. Betul. Gitu ya. Terkait dengan permasalahan yang tadi kita coba petakan dan juga bahas, Pak Melvin, sebetulnya Anda sebagai founder dari Finansialku.com. Bagaimana sebetulnya kehadiran Finansialku.com ini hadir untuk menjembatani gap yang ada dalam hal financial planning ini? Oke, good question. Pada saat kita mulai di awal-awal tahun 2013, itu pertama kali kita start coba-coba gitu, tuh kita melihat kebutuhannya mungkin di edukasi. Tapi sekarang ini kebutuhannya sudah cukup berbeda, karena yaitu orang sudah mulai butuh solusi yang lebih cepat gitu kan, instan. Nah, oleh sebab itu kalau kita fokusnya di teknologi, gimana caranya memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah ada, karena orang yang menggunakan ponsel, smartphone juga sudah semakin banyak, internet sudah semakin cepat, teknologi juga sudah bisa semakin canggih. Nah, bagaimana membentuk teknologi yang bisa assist atau membantu user kita untuk melakukan atau mengelola atau merencanakan keuangan mereka serta berinvestasi. Nah, teknologi itu yang kita akan bawa di aplikasi Finansialku. Oke, jadi menghadirkan teknologi agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaturan keuangan. Tapi kalau kita gali lebih jauh lagi, fitur apa aja nih yang disediakan oleh Finansialku.com? Contoh ya. Ini kan salah satu yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya adalah pengen tahu nih sebenarnya uangku tuh hilang kemana, uangku tuh habisnya kemana, apakah untuk konsumsi atau dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak orang yang malas mencatat pengeluarannya mereka, dan sehingga yang kita lakukan dalam waktu dekat ini di bulan Desember 2021 ini kita akan launch atau upgrade fitur pencatatan keuangan kita yang tadinya manual menjadi otomatis, terhubung atau terkoneksi dengan perbankan di Indonesia. Ya paling tidak bank-bank besar, 4 bank besar di Indonesia. Dan itu juga sudah tersertifikat dari Bank Indonesianya sendiri. Jadi teknologinya sudah terverifikasi dan harusnya sudah aman gitu. Nah, seperti itu. Contoh teknologi simple yang menurut saya bisa membantu user. Itu bisa pencatatan otomatis. Nah, ke depan kita juga kembangkan selain pencatatan keuangannya otomatis, kita akan sedang siapkan untuk lebih ke arah financial planning and investment secara otomatis. Jadi yang tahap berikutnya adalah otomatis untuk financial planning dan investment. Oke. Pak Melvin, tadi kita sudah bahas bagaimana sebetulnya Finansialku.com ini hadir memberikan semacam solusi ataupun bridge the gap antara permasalahan terkait dengan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangannya begitu ya. Anda tadi sampaikan ada value-value yang kemudian didapatkan lah ketika misalnya masyarakat mulai mengelola keuangannya melalui aplikasi Finansialku. Nah, dari sisi bisnisnya itu gimana sih? Saya pengen tahu nih, seberapa menarik dan seberapa sustainable kah ini kemudian menjadi sebuah bisnis yang Anda geluti sejauh ini, Pak Melvin? Kalau di Finansialku sendiri kita punya beberapa services. Nah, khusus untuk aplikasi
itu kita punya fitur yang gratis dan fitur premium. Nah, premiumnya seberapa premium? Premiumnya itu seharga satu kelas kopi kekinian di kota-kota cukup besar lah, kota-kota cukup besar, kota-kota kelas 2. Itu harganya 35.000 per bulan. Jadi kalau satu kelas kopi harganya Rp35.000, itu sekitar itu. Ya kurang lebih harga aplikasi finansialku tuh satu kopi, satu hari kopi aja. Tapi itu bisa membuat teman-teman atau pengguna itu berhemat lebih dari sebesar itu, lebih hemat dari 35.000-nya. Kemudian yang kedua, ketika ada pilihan investasi pun bisa keuntungan investasi juga bisa lebih dari segitu. Jadi sebenarnya worth banget sih untuk pengguna kita pakai aplikasi finansialku. Selain itu juga tadi salah satunya program pendampingan di aplikasi finansialku itu pengguna juga bisa konsultasi atau nanya langsung ke perencana keuangannya. Oke, baik. Bicara mengenai value sedikit, ini Anda walaupun tadi sudah menjelaskan dari yang premium bedanya dengan yang regular apa? Oh, kalau misalnya yang regular atau yang free ya, yang free itu terbatas saja jumlah-jumlah yang dipakai. Misal untuk pencatatan sekarang terbatas cuma untuk 60 transaksi. Kedepannya tidak bisa otomatis, yang otomatis hanya ada di fitur premium. Kemudian kalau misal perencanaan keuangan juga terbatas. Jadi itu dilimitasi dari jumlahnya aja sih sebenarnya. Nah, kemudian gimana nih caranya Finansialku mengakali ketatnya persaingan? Pastinya kan ada beberapa platform digital lainnya juga nih yang menyediakan servis yang sama seperti yang Finansialku berikan. Apa yang akan Anda lakukan dan sudah sejauh ini sudah dilakukan gitu untuk terus mengembangkan Finansialku ini agar semakin diminati masyarakat lah gitu? Oke, kalau untuk platform financial planning sebenarnya gini ya, kalau dari kami sendiri pun sebenarnya orientasinya kepada customer atau customer obsession. Jadi gimana caranya serve the customer. Kita tidak terlalu memperhatikan others competitors. Yang kedua yang kita lakukan salah satunya juga yang sudah dilakukan adalah kita comply dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Inovasi Keuangan Digital untuk financial planning. Jadi kita sekarang ini satu-satunya yang punya ISO 27001 untuk di financial planning cluster. Kemudian juga kita comply dengan OJK-nya, comply dengan Kominfo, dan itu juga kayak keamanan data itu diaudit setiap tahunnya. Jadi proses-proses seperti itu yang diharapkan oleh dari regulator kita coba penuhin sih. Nah itu untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya. Jadi fokusnya tetap ke customer sih. Oke. Sedangkan kalau kompetisi, kayak aku rasa masih ini ya, tempatnya masih banyak. Jadi kita tidak perlu berkompetisi secara langsung gitu. Masih banyak kok orangnya. Oke, jadi lebih fokus ke customer-nya ini. Gimana caranya biar customer-nya tetap puas dan tetap mau menggunakan Finansialku. Nah, Wiki juga daripada tiap pagi beli kopi ya kan 35.000, mendingan kamu libur deh 1 hari terus ikutan Finansialku. 35.000 1 bulan. Ya, itu kan yang premiumnya ya. Om Melvin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk finansialku.com. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih.